Nah, tadi kita sudah masuk ke resep ya, dan juga nama Latin. Sekarang kita akan masuk ke salinan resep ya. Salinan resep atau biasanya disebut juga dengan kopi resep ya. Salinan resep adalah salinan tertulis dari suatu resep yang dibuat oleh apotek ya. Istilah lainnya yaitu kopi resep, apograf, exemplum, dan juga Afsrik ya. Tujuan dibuat kopi resep itu tujuannya sebagai salinan resep yang diberikan kepada pasien ya. Jadi begini, ketika dokter memberikan resep ya. Jadi dokter itu menulis resep ditujukannya untuk siapa? Ditujukan untuk apoteker ya. Jadi kemungkinan besar ya eh, karena jadi kemungkinan besar pasien itu tidak dapat membaca resep yang langsung dari dokter ya, karena memang apa ya, karena penulisannya begitu dan juga terdapat tanda-tanda yaitu tadi ya, seperti tanda-tanda yang ditujukan terkait proses pembuatannya ya, atau terkait dengan signanya ya. Nah, setelah itu nanti dari apotek ya, apotekernya membuat salinan resep. Salinan resep ini yang nanti ditujukan kepada pasien ya. Lalu yang kedua, untuk mengambil ulang obat jika obat tidak diambil penuh ya. Jadi misalnya begini, dokter meresepkan obat itu untuk 1 minggu ya, tetapi pasiennya tidak bisa apa ya, istilahnya biayanya tidak mencukupi, lalu pasiennya ingin mengambil, saya tidak mengambil penuh obat ini, saya mengambil separuh, setengahnya ya. Nah, itu boleh. Dan nanti ketika pasien akan mengambil resep yang setengahnya lagi, ya itu kan dibutuhkan resep. Tapi resepnya kan sudah diambil oleh apotek. Nah, pasien tersebut membawa salinan resep yang dibuatkan dari yang pertama kali tadi. Ya. Lalu yang ketiga merupakan permintaan dari dokter. Kalau ada tanda iter pada kertas resep. Jadi iter itu tadi diulang. Ya. Yang boleh membuat kopi resep ini siapa? Apoteker penanggung jawab ya, apoteker pendamping, dan juga asisten apoteker. Ketentuan salinan resep. Salinan resep harus ditandatangani oleh apa? Bila tidak ada, dilakukan oleh apoteker pendamping, asisten apoteker kepala, apoteker supervisor, atau apoteker pengganti. Ya, dengan mencantumkan nama terang dan status yang bersangkutan. Salinan resep harus dirahasiakan. Ya. Nah, salinan resep hanya boleh diperlihatkan kepada dokter penulis resep atau yang merawat penderita, jadi keluarganya ya. Penderita yang bersangkutan, petugas kesehatan atau petugas lain yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku. Di dalam format kopi resep ada tulisan PCC, ya, ada PCC di bawah, itu pasti ada. Yang artinya Pro Copy Conform, ya. Pro Copy Conform. Nah, ini artinya disalin sesuai dengan aslinya. Jadi, apoteker itu tidak boleh merubah resep yang sudah ditulis oleh dokter. Jadi, apapun obatnya ya, selain itu signanya, semuanya harus disalin sesuai dengan aslinya. Nah, ini tentang date ya. Jadi di sini ada beberapa tanda. Nah, ini penting ya. Ini nanti harus benar-benar dimengerti ya. Jadi begini, jika resep baru ditebus sebagian obatnya karena beberapa alasan ya, misalnya stok di apoteknya sudah tinggal sedikit, uang pasien juga tidak cukup, maka pada salinan resep ya ditulis date ya, jumlah obat yang sudah diambil. Ya, jadi ditulis date dengan jumlah obat yang sudah diambil. Misalnya resep antibiotik ya. Resep antibiotik itu ditujukan pemakaiannya sehari 3 kali dan dipakai misalnya selama 3 hari. Ya, jadi ada 9. Lalu dokternya meresepkan obatnya 10 misalnya ya. Tetapi stok di apotek ini hanya ada 5, atau uang pasien
uang pasiennya tidak mencukupi, maka pada salinan resepnya ditulis date jumlah yang diberikan. Ya, jumlah yang sudah diambil. Misalnya obatnya ada 5, berarti ditulis date 5. Berarti paracetamol tersebut sudah obat antibiotik tersebut sudah diberikan 5. Ya, sudah diambil 5. Lalu yang kedua, jika ada beberapa resep dalam satu lembar dan salah satu obat tidak diambil, maka dalam salinan resep harus ditulis NDE atau NDAT ya, untuk obat yang belum diambil. Misalnya, obatnya terdiri dari 3 macam, ada obat antibiotik, ya, obat lain, dan setelah itu ada vitamin juga. Nah, karena pasiennya memang misalnya uangnya tidak cukup, ya, lalu pasiennya bertanya, ini obatnya apa saja? Misalnya ada macam-macam. Oh, ini vitamin. Oh, kalau begitu saya tidak ambil dulu, nanti saya ambilnya. Nah, seperti itu. Berarti kan memang pasien yang meminta, ya. Jika memang pasien yang meminta itu, maka pada kopi resepnya untuk vitamin tersebut harus diberi tanda NDE atau NDAT. Berarti obat tersebut masih belum diambil. Lalu yang ketiga ya, resep yang tertulis ITER. ITER NX, maksudnya ITER berapa kali ya. Pasien berhak menebus obatnya sejumlah yang tadi ya, N-nya plus 1 kali. Misalnya ditulis oleh dokternya ITER 3 kali. Ya, berarti obat tersebut boleh diulang 3 kali. Nah, maka pasien berhak menebus obatnya 4 kali. Karena apa? Ada dari resep aslinya, ya. Jadi resep aslinya dengan jumlah N pengulangan yang menggunakan salinan resep. Jadi untuk resep yang ITER 3 kali bisa ditembusnya 4 kali, ya. Karena gini, yang pertama kali didapat itu resep, ya. Itu kan resep asli. Lalu di resepnya itu ditulis ITER 3 kali. Ya, pasiennya mengambil resep tersebut. Oh ya, dapat 1 kali kan. Setelah itu dari apoteknya membuat kopi resep. Ya, dan dokternya ditulis ITER 3 kali. Berarti kan di kopi resepnya itu nanti ada tulis ITER 3 kali. Ya, berarti dengan resep aslinya ya, jadi didapatkan 4 kali. Lalu jika dalam resep tertulis ITER 2 kali, ya, maka setelah pengambilan pertama dengan resep asli, pada salinan resep ditulis date orig, ya, datur original. Ya, jadi tadi kan sudah diambil resep aslinya. Ya, jadi resep aslinya kan sudah diambil. Nah, setelah itu ditulis date orig, berarti resep yang pertama kali resep aslinya sudah diambil. Setelah pengambilan kedua, ya, jadi pasiennya membawa resep dengan kopi resep yang sudah ada tulisannya date orig tersebut, ya. Maka pada salinan resep yang kedua ditulis date ITER 1 kali. Ya, karena sudah diulang 1 kali. Ya. Setelah itu, pengambilan ketiga, terakhir ya. Karena apa? Karena resepnya ditulisnya kan date ITER-nya 2 kali. Berarti dia dapat mengambilnya totalnya 3 kali. Ya. Nah, ini setelah pengambilan ketiga, salinan resep ditulis date ITER 2 kali, berarti sudah habis, atau cukup date saja. Nah, kalau misalnya di resep sudah ada tulisan date, itu berarti resep tersebut sudah diberikan, sudah dilayani, dan tidak boleh diulang lagi. Ya, tidak boleh diberikan lagi. Nah, sedangkan untuk salinan resep narkotik dan psikotropika, ya, ini berbeda. Apotek dilarang melayani salinan resep yang mengandung narkotika dan psikotropika. Ya, walaupun resep tersebut baru dilayani sebagian atau belum dilayani sama sekali. Jadi, karena apa? Karena itu obat-obatnya kan merupakan obat-obat yang sering disalahgunakan, ya. Jadi,
Tujuannya untuk mencegah kemungkinan penyalahgunaan belangko-belangko salinan resep. Ya, jadi tidak ada pelayanan pembuatan salinan resep untuk resep narkotika. Untuk resep narkotika dan psikotropika yang baru dilayani sebagian atau belum dilayani, apotek boleh membuat salinan resep, tetapi ya, salinan resep tersebut hanya boleh di apotek yang menyimpan resep aslinya. Jadi harus di apotek tersebut. Ya. Jadi tadi yang pertama itu dilarang melayani salinan resep. Jadi boleh apotek itu tidak memberikan kopi resep. Lalu yang kedua, ya, bila yang baru dilayani sebagian, jadi misalnya yang dilayani baru separuh ya. Nah, atau misalnya belum dilayani sama sekali, boleh membuat salinan resep, tetapi harus dilayani di apotek itu. Ya. Lalu yang ketiga, salinan resep dari narkotika dan psikotropika dengan tulisan ITER tidak boleh dilayani sama sekali. Ya. Jadi itu pasti ada penyalahgunaan. Karena apa? Dokter pun tahu dokter tidak boleh menuliskan ITER untuk resep yang mengandung psikotropika atau narkotika. Jadi dokter tidak boleh. Ya. Jadi apotekernya juga tahu ya. Jadi tidak boleh melayani ITER. Ya. Jadi nanti asistennya misalnya Anda membaca resep, ya, resep narkotika dan psikotropika, setelah itu kok ada tulisan ITER-nya. Nah, itu perlu dicurigai, ya, karena seharusnya dokter memang tidak boleh dan dokter tidak akan menuliskan ITER untuk resep yang mengandung narkotik atau psikotropika. Resep dari luar provinsi harus mendapat persetujuan dari dokter setempat. Nah, ini kelengkapan kopi resep ya, atau avograf atau salinan resep. Ada nama dan alamat serta nomor telepon apotek, ada nomor surat izin apotek, nama dan nomor SIPA apa, ya, nama dokter penulis resep, tanggal ditulis resep, tanggal dibuatnya resep, ya, harus ada nomor resepnya, lalu keterangan pasiennya, nama dan umur pasien, ada tanda-tanda kopi resep, ada tanda yaitu tadi seperti NDE ya, date atau DID, ada PCC dan stempel apotek, dan yang terakhir ada paraf atau tanda tangan. Nah, ini contohnya ya. Nah, ada nama apotek, ada alamatnya, ada nomor SIA, lalu ada apanya ya, nama apanya, lalu ada SIPA-nya. Nah, ini ada tulisannya salinan resep. Dari dokter siapa ya, dibuat tanggal untuk siapa, ya, dengan keterangan ada tanggalnya, nomor resepnya, umurnya, alamatnya. Nah, ini resepnya. Ya. Ini resepnya, ada tanda PCC dan ada juga paraf atau tanda tangan. Penyimpanan resep dan salinan resep. Resep yang telah dikerjakan diatur menurut tanggal dan nomor urut penerimaan resep. Ya, dan harus disimpan minimal 5 tahun. Jadi, masa penyimpanan resep itu 5 tahun. Resep yang mengandung narkotika psikotropika harus dipisahkan dari resep lainnya. Jadi, resep narkotik psikotropik tidak boleh disamakan dengan resep-resep yang umum. Ya, jadi harus disendirikan. Pemusnahan resep dilakukan oleh apoteker, disaksikan oleh sekurang-kurangnya petugas lain di apotek dengan cara dibakar atau cara pemusnahan lain yang dibuktikan dengan berita acara pemusnahan resep. Ya, setelah itu dilaporkan kepada Dinas Kesehatan, kabupaten atau kota. Nah, permasalahan terkait dengan resep di apotek, misalnya resep palsu ya, sering dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, terutama para pengguna narkotik dan psikotropika ya. Jadi sering terjadi penyalahgunaan ya. Beberapa ciri resep narkotik psikotropika palsu ya. Nah, yang pertama, pasiennya ya atau yang membawa resep ini terlihat ragu-ragu dan tidak percaya diri ketika menyerahkan resep. Jadi seperti ragu-ragu dan takut gitu ya. Karena memang resep tersebut palsu ya. Lalu yang kedua, perilaku pasien atau pembawa resep menunjukkan ciri pengguna narkotik psikotropika.
Ya, misalnya pasiennya beraroma alkohol ya, berarti mabuk ya. Lalu biasanya matanya merah dan pandangannya tidak fokus ya. Lalu penyakit yang diderita tidak jelas atau tidak sesuai dengan indikasi obat ya. Jadi biasanya kalau memalsukan itu mungkin ada resep asli ya, seperti mencontoh gitu ya. Misalnya resep batuk ya. Resep batuk ya, setelah itu tahu-tahu diberi obat psikotropika dan jumlahnya juga banyak. Nah, ini kan ketika dilihat tuh ini kok tidak rasanya tidak sesuai. Ya, kenapa pada diagnosa seperti ini, obat-obat yang seperti ini kenapa perlu ditambahkan obat psikotropika ya. Nah, ini tadi. Nah, ini isi dan obat dalam resep tidak rasional. Nah, untuk psikotropika tertentu ditulis dalam jumlah sangat banyak. Misalnya ya ditulis 30. Ya. Sedangkan kita tahu dokter itu meresepkan juga biasanya dibatasi ya untuk obat-obat narkotik psikotropika. Nah, tidak mungkin tahu dokter menulis langsung 30 atau berapa ya. Resep yang dibawa berupa salinan resep. Ya, sedangkan resep aslinya tidak disimpan oleh apotek yang bersangkutan. Nah, biasanya ini tadi. Jadi misalnya baru diambil separuh, dapat kopi resep, lalu dia pindah ke apotek lain. Ya. Misalnya dia pindah ke apotek lain untuk menebus resep tersebut. Nah, ini perlu diawasi ya, dua jenis obat yang sering disalahgunakan. Contohnya CTM. Ya, CTM. Nah, mungkin kalau misalnya ada seperti masih remaja membeli CTM kan memang murah ya. Misalnya membeli CTM 1 box atau berapa, nah itu sudah mencurigakan ya. Biasanya di apotek-apotek itu tidak dilayani atau dibilang habis ya. Selain itu juga DMP ya. Nah, ini contoh resep. Ya, contoh resep. Nah, ini misalnya dari Rumah Sakit Jiwa Dr. Rajiman ya. Jadi di sini ada analsik. Ya, analsik. Nah, analsik ini dia salah satunya ada psikotropikanya. Selain itu ada Neurodex ya. Nah, lalu ini kopnya sama kan? Ya. Nah, ini sepertinya kopnya sama. Ada yang berbeda ya. Nah, di sini ada yang berbeda. Nah, di sini lalu, ini kan, ini resep asli. Nah, di sini tahu-tahu, jadi kita tidak tahu penyakitnya apa, diagnosisnya apa, tahu-tahu minta alprazolam, ya ini kan merupakan psikotropika ya. Alprazolam tablet sebanyak 30. Nah, ini buat apa ya? Nah, ini contohnya, salah satu contohnya resep palsu. Sekarang ke etiket ya. Etiket itu merupakan penandaan yang menunjukkan cara penggunaan obat. Ya, caranya bagaimana, lalu sesuai dengan diagnosa pasien yang tertera pada resep. Ada dua macam etiket ya. Obat luar itu warna biru, jadi misalnya obat tetes mata ya. Salep itu etiketnya pasti berwarna biru. Sedangkan untuk obat dalam pemberian oral atau mulut ya, yang melalui GI tract ya, itu berwarna putih. Jadi yang melalui sistem pencernaan ya, itu berwarna putih. Ukurannya disesuaikan dengan wadah. Nah, ini contohnya ya etiket. Nah, ini berwarna putih ya. Ini anggap saja ini berwarna putih, dia untuk melalui oral atau mulut. Nah, jadi harus ada nama pasiennya ya. Nah, ini berapa kali sehari, dia sediaannya apa? Tablet, kapsul atau wir ya. Nah, ini untuk obat luar ya. Nah, di sini juga ada paraf ya. Di sini juga ada paraf. Nah, ini ada keterangannya untuk pemakaian luar, obat luar ya. Bagian-bagian etiket pada sebelah atas ada nama apotek, alamat apotek, nama apoteker, nomor SIPA ya. Nah, ini keterangannya yang atas tadi, nama apotek, alamat, ada apotekernya dan ada nomor SIPA
Lalu di sebelah kiri atas ada nomor resep. Nah, ini nomor resep ya. Setelah itu sebelah kanan atas tempat dan tanggal penulisan resep. Ini saya di sini Surabaya ya. Tanggalnya berapa? Setelah itu, nah di tengah-tengah ada nama pasien. Di bawah nama pasien dituliskan cara pemakaiannya. Tidak boleh disingkat dan ditulis dengan huruf. Ya. Pada etiket yang berwarna biru perlu dituliskan obat luar. Nah, ini harus tercetak jelas ya, ada kata-kata obat luar. Nah, label. Ya, label ini biasanya seperti pada liquid ya. Sediaan liquid biasanya ada label kocok dahulu ya. Lalu NI ya, no eater ya. Jadi pemberian obat ini tidak boleh diulang kecuali tanpa resep baru. Biasanya itu untuk produk-produk antibiotik ya. Dalam hal tertentu, pada sediaan label kocok dahulu dan NI perlu disertakan. Label LI perlu dicantumkan pada sediaan yang mengandung golongan obat narkotika, ya, golongan obat keras, termasuk obat yang mempunyai dosis maksimum. Label kocok dahulu perlu dicantumkan pada sediaan emulsi. Ya, emulsi itu campuran antara minyak dan air ya, nanti akan dibahas lebih lanjut. Lalu suspensi. Nah, kalau suspensi ini masih ada partikel padatan ya. Jadi terdapat partikel padatan yang tidak dapat larut di dalam pelarutnya ya, tetapi dia terdispersi ya. Jadi bisa homogen, bisa terdispersi ya, terdispersi homogen. Nah, tetapi dengan adanya waktu, partikel padat tersebut akan mengendap. Nah, makanya dia butuh dikocok. Ya. Setelah itu larutan dengan minyak atsiri dan juga cairan kental. Nah, ini contohnya ya. Kocok dahulu, tidak boleh diulang tanpa resep baru dari dokter. Ya, sekian ya untuk penjelasan yang kedua ini terkait resep, kopi resep, dan juga label dan etiket. Kalau misalnya nanti masih ada yang belum jelas ya, nanti bisa ditulis pertanyaannya, lalu bisa didiskusikan, ya bisa didiskusikan, dan saya harap penyampaian kali ini dapat bermanfaat untuk Anda ya.